Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rana Zwinda dengan NIM 231933006 dari kelompok 40 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan line balancing menggunakan metode Kilbridge. Sebelumnya, Kilbridge sendiri itu merupakan metode pada line balancing yang mengalokasikan elemen kerja ke satuan kerja berdasarkan posisi mereka pada precedence. Untuk data input yang dibutuhkan pada line balancing itu pertama ada MPS-nya, lalu daftar elemen kerjanya beserta predesesor dan suksesor yang eh, sudah ditentukan berdasarkan presiden diagram serta waktu baku dari setiap elemen kerjanya. Selanjutnya kita menentukan parameter yang dibutuhkan, di mana parameter tertentu ada TImax, yaitu waktu baku maksimum dari keseluruhan elemen kerjanya. Lalu ada sigma TI atau jumlah waktu baku dari keseluruhan elemen kerjanya dengan rumus Excel sum dari keseluruhan waktu baku, lalu mencari nilai MPS max dengan rumus Excel max dari nilai MPS-nya. Lalu berikut kita mencari cycle time dengan satuan detik dengan rumus 22 dikali 8 dikali 1600 dibagi dengan MPS max. 22 itu merupakan jumlah hari kerja pada periode tersebut dan 8 itu merupakan jam kerja uh, sehari. Lalu, jika cycle time ini didapatkan pada perhitungan tersebut lebih besar dibandingkan TI max dan lebih kecil dibandingkan sigma TI, maka cycle time yang digunakan merupakan cycle time hasil perhitungan yang sebelumnya. Namun, jika cycle time-nya itu lebih kecil dibandingkan TI max, maka nilai cycle time itu kita gunakan nilai TI max-nya. Lalu selanjutnya kita menentukan kamin atau jumlah stasiun kerja minimalnya, yaitu dengan rumus sigma TI dibagi cycle time yang kemudian di round up menggunakan rumus Excel. Selanjutnya kita akan mengurutkan elemen kerja berdasarkan predesesornya dengan mengcopy ulang seluruh elemen predesesor dan waktunya ke tabel yang baru. Lalu waktunya juga disesuaikan. Hmm. Selanjutnya adalah kita mengurutkannya dengan fitur short yang ada di Excel. Dari smallest to largest. Setelah diurutkan, kita dapat memindahkan elemen beserta waktu bakunya ke tabel rancangan lintasan. Lalu kita menentukan stasiun kerjanya untuk setiap elemennya dengan menjustifikasi jumlah elemen pada setiap stasiun kerjanya dengan syarat jumlah waktu setiap stasiun kerja tidak boleh melebihi cycle time-nya. Untuk yang elemen satu, karena waktu bakunya sudah 458, maka pada stasiun kerja satu hanya untuk elemen satu. Lalu kita dapat dijustifikasi sendiri. Lalu selanjutnya setelah semua kolom pada tabel sudah diisi sesuai dengan judul pada kolom, kita dapat menentukan nilai LE, BD, dan SI serta kapasitas produksinya atau Q-nya dalam satuan unit. Untuk mencari nilai LE dapat menggunakan rumus yang ada pada layar yaitu sigma ST
dibagi dengan itu jumlah stasiun kerjanya dikali dengan Astamax-nya. Didapatkan nilai LA-nya itu sebesar 86%. Lalu kita mencari nilai BD dengan rumus BD yaitu 100% dikurang dengan nilai LA-nya. Yaitu didapatkan nilai BD itu 14%. Lalu kita mencari nilai smoothness index-nya dengan cara akar dari STMX kurang STI dikuadratkan. Dapatkan untuk nilai SI-nya sebesar 196,79. Lalu kita mencari kapasitas produksinya dengan cara membagi jumlah kerja dengan STMX-nya. Jumlah kerja dalam satu periode, yaitu 22 dikali 8 dikali 3.600 dibagi STMX. Maka didapatkan untuk kapasitas produksinya sebesar 1.342. Lalu kita dapat menghitung juga alternatif lainnya dengan jumlah stasiun kerja yang berbeda, yaitu seperti alternatif kedua, jumlah stasiun kerja sebanyak 6, dan seterusnya. Lalu nanti dapat dibandingkan nilai LE, B, dan SI mana yang mendekati kriterianya. Sekian penjelasan mengenai line balancing menggunakan metode Kilbridge. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.